Penguasa kuil surgawi. Bab 463. Bang, 3 detik kemudian, sosok Xiao Tians jatuh ke tanah di bawah. Saat ini, dia telah tiba di dunia di bawah pusaran hitam. Di sini, melihat sekeliling, mata sepenuhnya diselimuti kegelapan, tapi tentu saja tidak ada cahaya sama sekali. Ada juga beberapa batu bercahaya di sini, dan ada sedikit cahaya. Tentu saja, jika orang biasa turun, pada dasarnya dia akan menjadi buta dan tidak dapat melihat apapun. Tapi Xiao Tians memimpin sekelompok makhluk terbaik di dunia saat ini, dan mereka masih bisa melihat beberapa pemandangan di kejauhan. Dan persepsi nafas juga bisa digunakan. Xiao Tians berdiri di depan. Jauh di atas kepalanya, ada pusaran udara hitam di ketinggian 1000 meter. Xiao Tians berdiri di depan, dan Kaisar Hitam berdiri di sampingnya sambil memegang pedang panjang. Bang 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 bang, segera terdengar suara lembut, dan semua ahli top dari Departemen Perang Tianxia melompat turun. Kekuatan Xiao Tians dan timnya sekarang sangat kuat. Sepanjang hari, Xiao Tians dan Heidi memimpin sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia untuk membantai seluruh alam Kaisar Sejati beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa hampir semua binatang Tao teratas di domain Kaisar Sejati Dao ini, selama mereka berada di atas alam hidup, dibunuh oleh semua orang. Selain itu, bahkan ada beberapa makhluk yang sangat tersembunyi di dinasti kekaisaran yang ingin menunggu pintu keluar dibuka dalam beberapa hari dan menyelinap keluar. Mereka semua mati di bawah pedang Xiao Tians dan lainnya. Itu telah berubah menjadi buah Tao dengan energi yang kuat. Oleh karena itu, dengan bantuan Xiao Tians dan Kaisar Hitam, sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia terus berjuang dan menyerap energi tingkat tertinggi dan Tao Yun. Jadi sekarang, selain dua kekuatan tempur manusia tingkat raja yaitu Xiao Tians dan Kaisar Hitam, orang-orang lainnya semuanya telah mencapai kekuatan tempur setengah langkah tingkat raja manusia. Yang terlemah dapat dibandingkan dengan raja manusia setengah langkah teratas yang telah memadatkan 7 lingkaran-lingkaran cahaya matahari. Pada saat ini, ada lebih dari selusin ahli manusia setengah langkah tingkat raja di sekitar Xiao Tians yang telah memadatkan lingkaran cahaya 9 lingkaran matahari. Di antara mereka, ada 3 dewa di Sekte Liang, dipimpin oleh Taiyin. Di Akademi Seji juga ada 3 patung yang dipimpin oleh Mo Qian. Di pihak Departemen Perang Tianxia, Liu Che, Zhu Di, Long Zhanguo, Wan Tianshui, Yan Xiaobe, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, 8 orang ini, karena perhatian khusus Xiao Tians, semuanya berkumpul untuk 9 lingkaran penuh lingkaran cahaya matahari yang besar. Selusin orang kuat yang tersisa juga berkumpul dalam 8 atau 7 lingkaran. Bukan berarti setiap orang tidak memiliki cara untuk terus berkembang, hanya saja binatang Tao teratas di domain Kaisar Sejati Dao, yang telah diam selama ribuan tahun, dan Kaisar Chanian. Tidaklah cukup, sejujurnya, saya menyaksikan 8 lelaki tua di Departemen Perang Tianxia dipromosikan menjadi Raja Manusia setengah langkah teratas, mengumpulkan 9 lingkaran-lingkaran cahaya matahari besar. Orang-orang kuat di Sekte Liang dan Akademi Seji juga merasa iri. Tidak hanya mereka 9, tetapi juga Zhan Wushuang, Guru Tao Qingyi, dan Chen Podao, yang pertama mengantri, juga memadatkan 8 lingkaran-lingkaran cahaya matahari pada saat ini. Ditambah lagi Tetua Agung Qin Wu yang tinggal di Xiajing. Dengan kata lain, personel inti Departemen Perang Tianxia semuanya telah dipromosikan ke tingkat Raja Semu. Meskipun ke-12 orang ini sekarang telah mencapai hambatan, akan sangat sulit untuk membuat terobosan di masa depan. Tapi jangan lupa, Departemen Perang Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran di masa depan. Maka orang-orang ini bisa menerobos ke Raja Manusia hampir seketika. Pada saat itu, kekuatan tempur Departemen Perang Tianxia pasti akan menjadi pihak yang paling kejam. Tentu saja Taiyin dan Mo Qian sama-sama memahami hal ini. Tianxia, di masa depan, Departemen Perang Tianxia pasti akan menjadi kekuatan utama. Tidak mungkin ke depan beberapa kekuatan akan bersatu untuk berdiskusi. Pada saat ini, ketika semua orang kuat di pihak Xiao Tians berkumpul, momentum gabungan dari orang-orang ini terlalu kuat. Jadi untuk sesaat, udara hitam yang mengelilingi mereka mulai bergulung kembali keluar. Xiao Tians merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat dan kemudian berkata kepada semua orang, ini adalah jalan yang mengarah ke bawah, menuju ke kedalaman tanah. Ada sesuatu di kabut hitam di depan, tapi tersembunyi sangat dalam. Semuanya, ikuti tetap dekat denganku, jangan ketinggalan, ayo turun dan melihat. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia hendak bergerak maju, tetapi saat berikutnya dia dihentikan oleh tangan Kaisar Hitam. Kaisar Hitam menghunus pedang panjangnya, napasnya tertahan, dan dia berkata dengan mata serius, saudaraku, pegang teguh, aku akan melakukannya. Namun, Kaisar Hitam segera dihentikan. Mo Qiu, yang telah menyerah kepada kuil surga sebelumnya, mengambil langkah maju dan berkata dengan aura terkonsentrasi, Wakil Master Kaisar Hitam, mundurlah sementara saya mengambil posisi depan. Jangan biarkan musuh melakukan eksplorasi sekaligus. Ini menunjukkan kekuatan pihak kita. Setelah Mo Qiu selesai berbicara, Taiyin dan Mo Qian juga mengambil langkah maju dan berkata, ya, kami akan memimpin. Dengan cara ini, setelah lawan memiliki eksistensi setingkat manusia raja, Xiao Zun dan Nona Heidi dapat mendukung mereka.
kapan saja dan memberikan pukulan fatal pada lawan. Xiao Tians berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, tapi harap perhatikan keselamatannya. Tidak, Mo Qiu, Mo Qian, dan Tai Yin mengangguk setuju, lalu mereka bertiga bergegas maju. Kaisar Hitam dan Xiao Tians tetap berada di tengah-tengah tim, menyembunyikan aura mereka. Raja Manusia setengah langkah memimpin dan melihat kemana dia bisa pergi. Segera, Departemen Perang Tianxia dan timnya bergegas menuju kegelapan tak berujung di depan. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik teratas, dan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tapi perjalanan ini memakan waktu lebih dari setengah jam. Menurut perhitungan semua orang, mereka telah berada ratusan mil di bawah tanah, dan tekanan di sini sudah sangat kuat. Pada saat ini, penghalang energi hitam muncul di depan semua orang. Setelah semua orang melewatinya, penghalang energi hitam juga berputar-putar. Xiao Tians mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menekan riak di penghalang. Lalu semua orang terus bergerak maju. Setelah melewati penghalang, di depan mata semua orang, mereka benar-benar sampai di tempat yang mirip dengan medan perang kuno. Ada reruntuhan di mana-mana, dan beberapa makhluk humanoid hitam muncul dari waktu ke waktu di pinggir jalan. Aura Dewa Perang. Tai Yin mengirimkan pesan kepada Mo Qiu dan Mo Qian. Kemudian mereka bertiga saling memandang, dan ada 3 makhluk humanoid hitam berkeliaran di depan mereka. Tapi saat berikutnya, ketiga makhluk humanoid hitam itu dibunuh oleh 3 raja manusia setengah langkah teratas Tai Yin. Itu sangat sederhana, tetapi aura mereka bertiga agak terkuras. Mo Qian mengerutkan kening dan berkata, kehendak seni bela diri telah berkurang sedikit. Membunuh hal semacam ini akan menghabiskan pikiran kita dan Tao Yun. Mohon perhatikan suplemennya. Setelah Mo Qian selesai berbicara, dia berbalik dan memberi isyarat oke kepada Xiao Tians. Kemudian kelompok itu terus bergegas maju. Namun saat kita semakin dekat ke pusat medan perang kuno, aura humanoid hitam di sana menjadi semakin kuat. Dari level Dewa Perang yang saya temui di awal, saya dengan cepat naik ke level Raja Surgawi, dan kemudian ke level Kaisar, 1000 mil. Xiao Tians bergumam diam-diam di dalam hatinya. Setelah memasuki dunia energi hitam, level tertinggi dalam jarak ribuan mil ini adalah keberadaan tingkat Kaisar. 3 orang dari Tai Yin kembali menatap Xiao Tians, karena pada saat ini, penghalang energi hitam tak terlihat muncul lagi di depan mereka. Jika Anda menerobos dan masuk lagi, itu akan lebih dalam. Xiao Tians berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Dengan cara ini, sekelompok orang melewati penghalang energi hitam kedua. Kali ini, begitu mereka muncul, mereka diserang dan dibunuh, karena pada tingkat kedua ini, kemunculan mereka membuat gerakannya sedikit lebih keras. Dalam sekejap, lusinan humanoid energi hitam tingkat Raja Surgawi bergegas menuju Xiao Tians dan yang lainnya. Tentu saja, apalagi tingkat Raja Surgawi, jadi bagaimana jika mereka berada di puncak alam biologis mereka? Juga mempertaruhkan kematian, tidak perlu bersembunyi, hancurkan saja, di tengah tim, Xiao Tians yang belum pernah bergerak berkata lagi. Bunuh, Tai Yin, Mo Qiu, dan Mo Qian tiba-tiba berteriak, tidak lagi menahan diri, dan bergegas maju dengan cepat. Segera, makhluk humanoid energi hitam dari tingkat Kaisar, hingga tingkat kematian Guru Tao muncul, menjadi semakin kuat. Tapi tak lama kemudian semua humanoid energi hitam di level ini dibunuh oleh semua orang. Lanjutkan, teriak Xiao Tians lagi. Tidak ada yang ragu-ragu lagi, tetapi semua orang merasa gugup saat ini. Karena humanoid energi hitam yang sebanding dengan alam kematian tingkat Master Tao telah mulai muncul di sini. Jika Anda terburu-buru turun sekali lagi, niscaya Anda akan mencapai keberadaan lingkungan hidup. Tentu saja, ada lusinan Raja Manusia setengah langkah, dan ada 2 Raja Manusia yang tidak pernah bergerak. Untuk sementara waktu, tidak ada rasa takut di hati setiap orang. Berjuang saja. Segera, Xiao Tians dan kelompoknya turun 1 level lagi dan menembus lingkaran pertahanan ketiga. Tapi kali ini, segera setelah mereka muncul, ribuan makhluk humanoid energi hitam bergegas ke arah mereka dengan senjata yang terbuat dari energi hitam. Jie, orang kuat di dunia ini. Betapa beraninya, bunuh mereka dan telan segala sesuatu tentang mereka, lalu kita bisa membuka segelnya dan pergi ke dunia ini. Bunuh, makhluk tingkat Master Tao dengan aura, hingga 3 makhluk humanoid hitam Mi berteriak keras dan memimpin tim untuk menyerang Xiao Tians dan yang lainnya. Hah, Xiao Tians tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat matanya untuk melihat jauh ke depan. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Saat ini, dia hanya sedikit bingung. Karena menurutnya, area ini sangat luas, 10 kali lipat lebih besar dari 2 lantai sebelumnya. Dan di tengah-tengah kawasan gas hitam ini, nampaknya terdapat lautan gas hitam. Apakah ini akhirnya? Xiao Tians bergumam pada dirinya sendiri. Dan pertarungan di depannya telah dimulai. Kali ini, anggota Departemen Perang Tianxia lainnya juga mulai berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Untuk sementara waktu, lusinan Raja Manusia setengah langkah semuanya menembak. Dalam hampir 10 detik, ribuan humanoid energi hitam tingkat Kaisar yang bersiap untuk menyergap mereka semuanya hancur. Mustahil, ada begitu banyak orang kuat. Siapa kamu? Beraninya keberadaan di dunia ini menyerang balik kami.
Dinasti Kekaisaran manakah kamu? Makhluk humanoid hitam yang dipimpin oleh pihak lain meraung ketakutan saat ini. Faktanya, dia tidak lagi lemah, dan fluktuasi aura di tubuhnya telah mencapai tingkat kehidupan tengah. Tapi kali ini, setelah makhluk humanoid dengan energi hitam di tahap tengah kehidupannya meledak, sebuah kristal hitam muncul di tempat. Xiao Tians mengulurkan tangan dan mengambil kristal energi hitam seukuran beras ke tangannya. Langsung sampai akhir, ada lautan energi hitam di sana. Xiao Tians mengambil kristal energi hitam dan berkata sambil memeriksanya. Tidak, setelah Xiao Tians selesai berbicara, semua orang di Departemen Perang Tianxia meraung, lalu semua orang meledak dan bergegas maju. Xiao Tians dan Heidi, dua makhluk setingkat manusia raja yang mendominasi formasi, masih tidak bergerak apapun. Mereka hanya mengikuti jalan yang diledakkan semua orang dan bergerak maju. Kekerasan, saat orang-orang di sisi Xiao Tians muncul, makhluk humanoid energi hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas menuju sisi lautan energi hitam yang lebih jauh. Dan semakin banyak aura kuat yang tercampur di dalamnya. Pada tahap awal, tengah, akhir, dan puncak alam keberadaan Dao Master, keberadaan bahkan samar-samar pada tingkat Raja Manusia setengah langkah mulai bermunculan. Saat semua orang berjalan maju sejauh puluhan mil, sebagian besar orang kuat dari Departemen Perang Tianxia telah termakan. Dan beberapa orang mulai terluka. Oh, Xiao Tians menghunus pedang panjangnya dan hendak membunuhnya, tetapi Kaisar Hitam menahannya. Saudaraku, diamlah sampai akhir, aku akan datang duluan. Bunuh. Kaisar Hitam memegang pedang panjang di tangannya. Dengan sekejap tubuhnya, dia tiba-tiba muncul di depan makhluk humanoid dengan energi hitam yang setengah tingkat Raja Manusia potongan dengan satu serangan. Orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia merasa percaya diri ketika mereka melihat Kaisar Hitam telah mengambil tindakan. Terlebih lagi, makhluk dengan kekuatan tempur Raja Manusia sejati, Kaisar Hitam, bergabung di medan perang. Segera semua orang bergegas maju semakin cepat. Bunuh ke laut itu, bunuh. Dengan lambaian pedang panjang Kaisar Hitam, dia memimpin semua orang untuk membunuhnya, tapi Xiao Tians masih tidak bergerak. Hanya sesekali makhluk energi hitam sporadis menyentuhnya. Pukul lawan dengan lambaian tangan Anda. Kemudian terus ikuti pasukan besar ke depan dengan sikap rendah hati. Bab 464. Bum bum bum. Kaisar Hitam, yang memiliki kekuatan tempur puncak di tahap awal Raja Manusia, memimpin dalam membuka jalan dan bergerak lurus ke depan lebih cepat. Tidak peduli makhluk tingkat apa yang berdiri di hadapannya, mereka semua terbunuh oleh pedang Kaisar Hitam. Untuk sementara waktu, momentum Kaisar Hitam luar biasa hingga ratusan mil jauhnya. Bahkan pasukan energi hitam dipotong-potong oleh Kaisar Hitam. Sangat tidak realistis untuk memblokir serangan Raja Manusia. Bas-bas, segera ledakan Kaisar Hitam juga menyebabkan keberadaan mengerikan di lautan udara hitam di kedalaman yang jauh. Untuk sesaat, aura 5 Raja Manusia setengah langkah muncul di sana. Mereka adalah 5 makhluk humanoid dengan aura yang sangat kuat. Saat berikutnya, salah satu makhluk humanoid energi hitam memandang Kaisar Hitam yang bergegas dari kejauhan, dan berkata dengan mata serius, itu bukan Raja Manusia, itu adalah Kaisar Sejati. Kaisar Sejati berada di puncaknya di periode selanjutnya, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Ia memiliki kekuatan tempur Raja Manusia awal. Yah, kita tidak bisa menghentikannya. Ayo kita panggil seorang raja untuk keluar, kata makhluk humanoid hitam lainnya. Bagus, setuju. Kalau begitu ayo kita panggil bersama. Dalam sekejap, 5 makhluk humanoid energi hitam dengan cepat mencapai kesepakatan, dan tak lama kemudian mereka berlima mulai terengah-engah, berkomunikasi dengan kedalaman lautan energi hitam. Di antara orang-orang kuat Tianxia di kejauhan, Heidi dan Xiao Tians saling memandang. Xiao Tians kemudian mengirim pesan kepada Kaisar Hitam dan berkata, hati-hati, pihak lain mungkin ingin memanggil makhluk setingkat Raja Manusia. Baiklah, tidak apa-apa, saudaraku, jangan mengambil tindakan sampai saat-saat terakhir. Kaisar Hitam juga mengirim pesan kepada Xiao Tians, tetapi dia tidak berhenti dan terus membunuh pasukan energi hitam di depannya dengan sangat cepat. Xiao Tians bertanggung jawab atas pasukan pusat. Jika seseorang dari Departemen Perang Tianxia tidak dapat lagi mendukung mereka, dia akan diam-diam mengirimkan sejumlah energi untuk menyediakan pasokan tambahan kepada semua orang. Ketika ada yang dalam bahaya, Xiao Tians akan mengambil tindakan sebentar. Dengan cara ini, sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia, yang dikawal oleh Xiao Tians dan Kaisar Hitam, terus bergerak maju. Tentu saja, Xiao Tians juga siap mundur kapan saja. Selain itu, Xiao Tians juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Kekuatan gelap ini juga harus memiliki batasan tertentu. Misalnya, jika dinasti kekaisaran tidak muncul di dunia ini, maka mereka sebenarnya tidak dapat menyerang tanah. Apakah itu berarti kekuatan gelap ini sebenarnya bersifat pasif? Mereka hanya akan muncul jika ada perubahan pada aturan dunia. Kalau tidak, dengan pasukan kegelapan yang begitu kuat, mereka pasti sudah memusnahkan dunia sejak lama. Hal yang sangat sederhana, jangan lupa, kali ini Xiao Tians dan yang lainnya masuk dari pintu masuk domain Kaisar Sejati. Dan sejak semua orang masuk sampai sekarang, berapa banyak orang kuat kegelapan yang telah mereka bunuh? Ada banyak sekali yang setingkat Kaisar. Bahkan Guru Tao telah membunuh ratusan dari mereka.
Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan gelap. Xiao Tians tidak menunjukkan rasa takut sebelum turun, tapi itu hanya permukaannya saja. Namun dalam hati, saya merasa bahwa ini telah menghancurkan satu demi satu kaisar, dan pada akhirnya, ini akan memungkinkan satu generasi kuil surgawi mendominasi dunia, jenis keberadaan yang bahkan raja manusia yang paling kuat pun harus bunuh diri. Izinkan saya bertanya, bagaimana mungkin Xiao Tians tidak waspada terhadap mereka? Oleh karena itu, retret telah direncanakan sebelumnya. Xiao Tians masih memiliki bom energi yang dikompresi secara ekstrim di tangannya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia bisa menjatuhkan bom tersebut dan melarikan diri bersama semua orang bersama Kaisar Hitam. Kemudian Xiao Tians berjalan ke depan sambil mengirimkan pesan suara kepada mereka bertiga, tidak masalah bagi yang lain. Kalian bertiga harus memanfaatkan waktu untuk mengenal lingkungan medan perang ini. Itu kakak tertua. Mereka bertiga menjawab dengan sungguh-sungguh, karena setelah mereka bertiga keluar kali ini, mereka harus mencari warisan dari 3 Raja Kuil Surgawi, dan mereka pasti akan pergi jauh ke tempat-tempat seperti itu. Jadi Xiao Tians memimpin tim ke sini kali ini dengan tujuan agar mereka bertiga lebih akrab satu sama lain. Di ujung terjauh dunia gelap tak terbatas saat ini, di Lautan Hitam, kekayaan udara hitam di sana mengembun menjadi air laut hitam. Lautannya tidak terlalu besar, dengan radius lebih dari 10 mil. Pada saat ini, makhluk humanoid hitam yang memancarkan aura kuat sedang naik dan turun di dalam. Dari waktu ke waktu, makhluk humanoid hitam setingkat kaisar atau setingkat kaisar akan mengembun. Setelah muncul, ia akan menyerang orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dengan senjata di tangan. Panggil rajaku, orang kuat setingkat raja manusia di dunia telah muncul. Kita tidak bisa bersaing. Kuharap rajaku bangun. Pada saat ini, 5 raja manusia setengah langkah yang paling kuat dan tingkat atas makhluk tingkat yang muncul sebelumnya bergabung untuk bertarung satu sama lain. Jejak kekuatan tarikan keluar dari kedalaman lautan udara hitam. Gemuruh, gemuruh. Tak lama kemudian, udara hitam bergulung-gulung dengan kencang di kedalaman lautan. Aura Raja Manusia tahap awal perlahan mulai meningkat. Hanya saja kebangkitan lawan sangat lambat, dan auranya baru mencapai tahap awal Raja Manusia. Jauh lebih buruk dari Kaisar Hitam. Raja Manusia di dunia ini. Apakah dinasti kekaisaran di benua barat yang muncul? Sebuah suara yang agak tua bergema, diikuti oleh manusia sungguhan. Muncul, ya, mereka adalah orang-orang nyata. Itu adalah pria yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang hitam. Tapi pupilnya berwarna hitam pekat. Selain itu, pihak lain hampir identik dengan manusia dalam segala aspek. Segera setelah orang kuat gelap di tahap awal Raja Manusia muncul, lebih dari selusin orang kuat gelap di tingkat Raja Manusia setengah langkah dengan cepat muncul dari lautan energi hitam. Setelah Kaisar Kegelapan yang tidak dikenal muncul, dia merasakan Kaisar Hitam bergegas menuju arah ini dari kejauhan. Kemudian Kaisar Kegelapan tersenyum. Terkikik, kamu masih seorang wanita, jadi rasanya akan lebih enak. Tentara ke-10 dari benua barat, ikut aku. Kaisar Kegelapan, yang tingginya sekitar 3 meter, tersenyum sinis saat melihatnya Kaisar Hitam, dan langsung mengembun. Dia mengambil pedang hitam besar, dan setelah memadatkannya, dia memimpin tim dan menyerang Kaisar Hitam. Datang, semuanya berhenti, bertahan. Ketika Kaisar Hitam melihat Kaisar Kegelapan lawan menyerbu ke arahnya dengan legiun gelap, dia mengangkat pedang panjangnya dan menghentikan tim, lalu semua orang mulai bertahan. Dan pada saat ini, aura Kaisar Hitam sepenuhnya menahan dirinya. Menunggu pertarungannya nanti, Xiao Tians tidak berbicara, tetapi berpura-pura menjadi orang kuat tingkat Raja Manusia setengah langkah dan terus bersembunyi di tengah-tengah tim. Kecepatan lawan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, Raja Kegelapan di tahap awal Raja Manusia bergegas menuju Kaisar Hitam dengan tim kuat lebih dari 100 orang. Setelah pihak lain muncul, energi hitam di sekitarnya menjadi lebih korosif terhadap orang-orang kuat di Tianxia. Dan setelah pihak lain muncul, mata semua orang di Tianxia perlahan memerah, dan aura kekerasan dan pembunuhan melonjak di hati semua orang di Tianxia. Jaga hatimu, jangan terpengaruh oleh pihak lain, teriak Kaisar Hitam, dan aura Raja Manusia purba menyebar. Untuk sesaat, seluruh energi hitam di sekitarnya diblokir oleh Kaisar Hitam. Orang kuat dari Departemen Perang Tianxia merasa sedikit lebih baik sekarang. Tapi kemudian, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Mereka semua memiliki sedikit ketakutan di hati mereka. Jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia dari kekuatan gelap sendirian, cepat atau lambat pikiran mereka akan terkikis. Pada saat itu, seperti orang kuat di dinasti kekaisaran kuno, mereka berubah menjadi mayat berjalan, dan kemudian mengangkat pedang mereka ke arah rekan mereka. Demikian pula, pada saat ini, Xiao Tians, yang bersembunyi di tengah kerumunan, tidak bisa menahan cemberutnya dalam-dalam. Karena dia telah melihat kenangan dunia. Di akhir dinasti kekaisaran, 3.000 tentara di bawah Tianxia terkikis oleh energi gelap. Pada akhirnya, dunia terpaksa membunuh ke-3.000 bersaudara itu dengan tangan mereka sendiri. Mungkin, dalam pertempuran terakhir itu, dunia bertemu dengan seorang kaisar kegelapan yang bahkan dia tidak dapat menandinginya, atau mungkin beberapa kaisar kegelapan mengepung dunia, yang semuanya jauh melampaui puncak raja-raja biasa.
Xiao Tians menunduk dan diam-diam menarik kekuatan Tuan Dao untuk membantu melindungi pikiran orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia. Polak invasi energi gelap. Saat Xiao Tians mengambil tindakan, orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia semuanya kembali normal dalam sekejap. Tapi pada saat ini, ekspresi Kaisar Kegelapan di seberangnya berubah, dan auranya juga turun drastis. Tapi dia tidak peduli. Di wilayahnya, ada lautan energi hitam di kejauhan. Dia bisa pulih setelah beberapa saat istirahat. Tetapi pada saat ini, ketika Xiao Tians merasakan aura Kaisar Kegelapan turun, dia menyipitkan matanya. Benar saja, tidak ada energi di dunia ini yang tidak akan terkuras. Baru saja, pikiran semua orang kuat di Tianxia terpengaruh. Kaisar Kegelapan di depannya juga menghabiskan banyak uang. Napasnya turun 1/10. Untuk sesaat, Xiao Tians merasa sedikit lebih percaya diri tentang orang-orang kuat yang akan melawan kekuatan gelap ini di masa depan. Satu-satunya ketakutan yang sebenarnya adalah ketidaktahuan, mengetahui terlalu sedikit tentang orang lain. Dan begitu Anda mengetahui metode pihak lain, Anda tidak akan terlalu takut. Itu tidak lebih dari orang-orang kuat teratas dari kekuatan gelap, lebih kuat dari dinasti kekaisaran. Pada saat ini, Kaisar Hitam berdiri di hadapan Kaisar Kekuatan Gelap. Kaisar Hitam sedang melihat ke pihak lain, dan pihak lain juga menatap ke arah Kaisar Hitam. Terkikik, sungguh wanita yang cantik, dia masih seorang kaisar sejati tahap akhir, dan dia cukup berani. Sebelum perang dimulai, izinkan saya bertanya, apakah kaisar lain telah lahir di benua barat? Mengapa saya tidak mendapatkannya beritanya? Dan itu tergantung padamu. Sepertinya kamu berasal dari benua timur, jadi kenapa kamu ada di sini? Kaisar Hitam mencibir, memandang Kaisar Kegelapan dengan suara dingin dan bertanya, mengapa aku menjawabmu? Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku meskipun kamu satu-satunya? Haha, kamu harus kembali dan telepon lagi. Beberapa orang datang ke sini, jika tidak, kamu akan mati di sini. Hahaha. Setelah Kaisar Hitam selesai berbicara, Kaisar Kegelapan di seberangnya tiba-tiba tertawa dan berkata sambil tersenyum, hanya kamu. Gadis kecil, kamu masih tertinggal jauh, kamu. Puff. Saat berikutnya, sebelum Kaisar Kegelapan yang baru saja bangun selesai berbicara, sosok Xiao Tians sangat cepat, dan dia muncul di belakangnya tanpa suara, dan kemudian menghancurkannya berkeping-keping dengan pedang jantung. Kamu terlalu banyak bicara. Setelah Xiao Tians selesai berbicara dengan acuh tak acuh, aura Tuan Dao di pedang panjang itu meledak, dan dalam sekejap mata, tubuh Kaisar Kegelapan hancur berkeping-keping. Bersambung.